Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi pembelajaran kimia tentang korosi. Materi ini untuk kimia kelas 12 MIPA semester ganjil. Dan materi ini termasuk bagian dari judul reaksi redoks dan elektrokimia. Apa yang mau kita pelajari tentang korosi? Ada 4 bagian. Bagian pertama tentang definisi korosi. Bagian kedua kita akan pelajari tentang proses terjadinya korosi pada besi. Bagian ketiga kita akan pelajari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi korosi. Dan bagian terakhir adalah tentang pengendalian korosi. Nah, apa itu korosi? Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan perkaratan, ya. Jadi khusus untuk logam besi maka disebut dengan karat besi. Mengapa korosi bisa terjadi pada logam? Nah, proses korosi pada logam itu terjadi karena sifat logam yang mudah mengalami oksidasi dan biasanya terjadi pada permukaan logam yang tidak seluruhnya homogen. Contohnya, korosi pada permukaan logam besi. Jadi, kalau logam besi ada bagian yang tidak rata, maka pada bagian itulah mudah terjadi korosi. Nah, bagian 2 kita akan pelajari bagaimana terjadinya korosi pada besi. Pada peristiwa korosi, besi akan mengalami oksidasi, sedangkan oksigen akan mengalami reduksi. Karat yang terjadi pada suatu logam besi itu umumnya berupa oksida atau karbonat dengan rumus Fe2O3NH2O yang biasanya warnanya coklat merah, ya. Nah, ini proses terjadinya korosi pada besi. Kita lihat di situ ada daerah katoda, ada daerah anoda, ya. Di bagian yang tidak rata itulah kemudian misalnya ada tetes air, disitulah terjadi oksidasi, ya. Oksidasi terjadi di daerah anoda. Besi mengalami oksidasi menjadi Fe2+ dan oksigen sebagai katodanya yang mengalami reaksi reduksi. Nah, bagian ketiga kita akan pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Sedikitnya ada 4 faktor. Yang pertama, air dan kelembapan udara. Yang kedua, elektrolit. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Dan yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Bagian terakhir kita akan pelajari tentang bagaimana mengendalikan peristiwa korosi, ya. Korosi ini dapat menimbulkan kerugian karena dapat mengurangi umur barang-barang yang terbuat dari besi khususnya atau logam-logam lain. Proses korosi memerlukan oksigen dan air. Oleh sebab itu, maka prinsip untuk mencegah terjadinya korosi adalah dengan menghindari kontak dengan salah satu antara oksigen dan air. Nah, ini cara-cara untuk mengatasi korosi. Dengan pengecatan, dibalut plastik, pelapisan dengan krom, timah, seng, perlindungan katodik, melumuri dengan oli, atau membuat paduan logam. Misalnya pada stainless steel, ya. Barang-barang yang terbuat dari stainless steel itu adalah paduan dari logam besi, nikel, dan krom. Begitu, ya, materi singkat yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih telah belajar kimia. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, kalian bisa pelajari lebih lanjut di bahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk mempelajari materi-materi kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.